Halo semua, selamat datang di channel Belajar Kimia Organik. Channel ini dibuat untuk membantu teman-teman yang merasa kesulitan belajar organik maupun teman-teman yang sangat berminat belajar organik. Channel ini diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk teman-teman berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemui pada saat belajar kimia organik. Nah, untuk itu, seberapa jauh teman-teman tahu mengenai senyawa organik? Nah, ada yang sudah belajar atau membaca sebelumnya? Jadi, senyawa organik itu adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon pada rantai utamanya. Jadi, kerangka utama dari senyawa organik itu pasti atom karbon. Kemudian, seperti semua orang tahu juga senyawa organik ini ditemukan pada makhluk hidup. Pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, semuanya tersusun dari senyawa organik. Selain mengandung komponen karbon, senyawa organik pun mengandung atom-atom lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan halogen. Dan beberapa senyawa organik dapat membentuk senyawa dengan ion logam, baik secara ionik maupun koordinasi. Nah, untuk teman-teman yang sudah belajar mengenai ikatan kimia, pasti masih ingat dong apa itu artinya senyawa ionik dan senyawa koordinasi. Nah, karena senyawa organik ini tersusun dari atom karbon, maka kita tahu atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Misalnya pada senyawa metana atau CH4, atom karbon metana ini memiliki 4 ikatan dengan atom hidrogen. Nah, selain dapat memiliki 4 ikatan tunggal, atom karbon pun dapat membentuk ikatan tunggal dengan karbon lainnya, ataupun ikatan ganda, ataupun ikatan rangkap 3. Hibridisasi ikatan pada atom C ikatan tunggal adalah hibridisasinya adalah sp3. Sedangkan jika terdapat karbon-karbon ikatan rangkap 2, maka hibridisasinya adalah sp3. Misalnya pada senyawa ini, propena, maka karbon yang ini adalah bersifat sp2 dan karbon yang sebelah sini pada gugus metil adalah karbon sp3. Selain itu, pada propuna terdapat ikatan karbon sp yang sebelah kiri ini dengan karbon sp3 yaitu pada gugus metil. Jadi seperti yang disebutkan tadi di awal presentasi, bahwa senyawa organik ini terdapat pada makhluk hidup. Jadi otomatis makhluk hidup pasti adalah sumber senyawa organik. Nah, salah satu sumber senyawa organik yang paling melimpah adalah dari minyak bumi. Karena seperti yang sudah diketahui oleh kita semua, bahwa minyak bumi adalah hasil proses termal yang terjadi di perut bumi sebagai akibat penguraian dari senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup. Nah, minyak bumi ini mengandung banyak komponen. Jadi di sini ada komponen karbon yang terdiri dari 4 karbon yang berupa gas, misalnya yang kita lihat di rumah itu ada LPG gitu ya. Kemudian ada senyawa karbon yang terdiri dari 12 atom karbon, misalnya ada minyak. Kemudian ada juga yang memiliki karbon hingga 80, itu seperti pada aspal. Termasuk lilin, kemudian minyak pelumas, itu juga adalah senyawa organik yang berasal dari minyak bumi. Selanjutnya,
senyawa-senyawa yang tadi telah diperoleh dari minyak bumi diubah menjadi senyawa-senyawa yang bermanfaat. Misalnya di sini salah satu senyawa yang terdapat dalam minyak bumi adalah toluena. Kemudian dengan reaksi tertentu diubah menjadi TNT. TNT kita tahu adalah peledak, kemudian eh, apabila direaksikan dengan jalur yang lain, maka akan diperoleh asam salisilat. Asam salisilat ini adalah obat anti nyeri yang umum digunakan di masyarakat. Kemudian jika kita lakukan reaksi lebih lanjut, maka akan menjadi asam asetil salisilat atau yang kita kenal sebagai aspirin. Selanjutnya, jika dilakukan reaksi yang lain dari toluena ini, akan membentuk senyawa azo. Senyawa azo ini dikenal sebagai pigmen atau senyawa yang memiliki warna. Jadi dari satu senyawa yang berasal dari minyak bumi ini, kita dapat memperoleh banyak turunan atau banyak senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi manusia. Selain yang berasal dari minyak bumi, senyawa organik, maksudnya sumber senyawa organik lain adalah karbohidrat. Karbohidrat, pati itu kan merupakan sumber senyawa organik. Nanti kita akan melihat bagaimana karbohidrat diubah menjadi senyawa yang lebih bermanfaat. Selanjutnya lemak. Kemudian ini adalah asam-asam amino. Seperti kita lihat ada 20 asam amino di sini. Kemudian lignin yang terdapat dalam tumbuhan berkayu. Dan ini adalah slide tentang tadi transformasi atau pengubahan gula, misalnya di sini glukosa menjadi xilitol. Seperti yang kita ketahui, pemanis buatan yang tidak merusak gigi. Kemudian jika dilakukan reaksi lebih lanjut lagi, maka akan diperoleh asam askorbat atau vitamin C. Jadi dengan perubahan melalui reaksi kimia ini, maka nilai jual dari glukosa maupun nilai manfaat dari gula tadi akan bertambah. Nah, demikian penjelasan untuk video pertama ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.